belajar, dan belajar. Yang kedua, karena di era digital, gunakan alat telekomunikasi dengan bijak. Jadilah agen literasi yang menyebar luaskan kebaikan bagi sesama. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Poten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Iya. Baik, terima kasih Kak Poten atas kehadiran Kak Poten di podcast kami di Ngobrol Santai bareng Dinda Kirana di sini. Dan ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pramuka yang ke-64 tahun 2025 ya Kak Poten ya. Tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun ini, dan mungkin seperti apa bisa disampaikan Kak Poten selaku pengurus Kuarcap Kabupaten Jepara bagian kehumasan. Monggo Kak. Makasih Kak Dinda. Bahwa untuk menyambut Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 ini, Kuarcap Bang Jepara seperti biasa, ini agenda rutinan yang harus kita lakukan, yaitu satu ziarah. Alhamdulillah ini ada kemajuan, bukan kemajuan ya, ada yang spesial pada akhir periode kami, yaitu ziarah ke tokoh Jepara, ke makam Citosomo, Adipati Citosomo, ke Mandingan atau Kalinyamat, dan ada lagi Mbah Jumboro dan Pangeran Sarip, serta kita tidak lupa ziarah tokoh pramuka Kak. Tokoh pramuka juga. Jadi kita ziarah tokoh pramuka ini kita Kuarcap melakukan ziarah ke 3 tokoh atau mantan ketua Kuarcap cabang, yaitu Kak Tridarto di Boto Putih, Kak Poniman yang ada di makam Gandrung, dan Kak Sudibyo Yuwono di makam Ongkowijoyo. Nah, kita lakukan pada tanggal 9 kemarin Kak. 9 kemarin hari Sabtu, iya. Jadi, dan ini diikuti oleh Kuarter Ranting se Kabupaten Jepara. Oh, semuanya ya. Ziarah tokoh yang kuaran-kuaran semua juga ikut. Iya. Tapi tidak harus tanggal 9, tanggal 9. Ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 13, ada yang tanggal 10. Menyesuaikan dengan agenda Kuarter Ranting. Jadi tokoh-tokoh pramuka ini luar biasa banyak yang memberikan inspirasi dan motivasi pada kita generasi muda. Bagaimana mereka kokoh ulet dalam mendidik gerakan pramuka dan mengembangkan pramuka di Jepara. Jadi kegiatannya dalam rangka menyambut HUT ini pertama ziarah ya Kak ya. Mungkin ada kegiatan lain Kak? Yang kedua, kita menyambut pramuka spesial lagi di 2025. Kita lakukan kegiatan namanya survival dan Raimuna. Jadi ini adalah survival ke-30 dan Raimuna ke-10 bagi anggota pramuka. Sudah dilaksanakan ya? Pandega. Sudah. Dan baru kita tutup tadi. Oh, tadi penutupan. Jadi kita mulai tanggal 11 Agustus dan kita tutup bersamaan dengan puncak peringatan Hari Pramuka Jepara, yaitu saat upacara peringatan pramuka di gedung di depan kantor Bupati Jepara. Kantor Bupati Jepara. Tadi pagi ya. Selain itu, sebelumnya kita juga ada namanya RUJ. RUJ, Renungan Ulang Janji. Tadi malam. Kemarin malam. Iya. Jadi kita anggota dewasa, kita berkumpul bersama, menyatukan satu visi misi untuk bagaimana mengembangkan pramuka di Jepara dengan berikrar Trisatya itu tadi. Jadi bagaimana kita bersama-sama untuk ayolah kita kembali pada diri kita, meneguhkan tekad kita, niat baik kita untuk membangun Jepara, membangun pramuka di Jepara. Baik Kak Poten. Gini Kak Poten, untuk generasi muda, penerus bangsa yang mencintai pramuka, ini kan banyak sekali yang bertanya atau pengen tahu begitu ya Kak. Melihat kakak-kakak Kuarcap Kabupaten Jepara ini begitu tulus, begitu kompak, begitu solid, gigih, kemudian kalau dilihat juga gagah-gagah gitu ya, kayak Pak Polisi, kayak Pak Tentara, mereka mengatakan seperti itu, sehingga para generasi muda ini ingin sekali bergabung di masuk di pramuka. Mungkin ada tahapan-tahapan yang bisa disampaikan kepada kita semua supaya bergabung di pramuka itu ada tahapan yang bagaimana buat masyarakat awam, buat pelajar yang belum pernah. Nah, ini loh pengen taunya, atau bisa langsung ke Kuarcap gitu loh Kak.
Ini yang yang tidak bisa harus langsung ke Warcap, Kak. Iya. Jadi pramuka itu kan pendidikan non formal yang berbasic umur. Nah, jadi anggota pramuka itu bisa dimulai sejak umur 7 tahun saat sekolah dasar. Karena pramuka itu memang pendidikannya, golongannya berdasarkan umur, bukan pendidikan, jenjang pendidikan bukan, tapi umur. Jadi di sekolahan, gugus depan, di pangkalan itu kan ada rutinitas kegiatan latihan pramuka. Latihan pramuka. Gabung saja. Ikuti saja. Ikuti ya. saja. Dan ditekuni saja ya. Saya yakin pramuka ndak bayar kok. Ikut latihan pramuka kan ndak bayar toh. Nah, ikuti saja. Nanti lama-lama juga akan naik ke tahap selanjutnya nanti, ya. Hari ini kita siaga, nanti di umur 13 tahun kita akan naik tingkat menjadi anggota golongan penggalang. Nanti di usia 17 tahun kita menjadi anggota penegak. Di umur 21 menjadi anggota pandega. Di umur 26 kita menjadi anggota dewasa. Iya. Nah, itu jenjang tahapan-tahapan itu nanti lama-lama masuk Warcap bisa ya. Bisa, semuanya bisa. Bagi anggota pramuka penegak pandega Jepara sing pengen gabung di Warcap, ya ada juga. Dan itu seleksi, Kak? Seleksi melalui DKC karena yang ngurusi anggota penegak pandega di tingkat cabang adalah Dewan Kerja Cabang. Kalau di tingkat kecamatan ada juga, tidak harus di cabang di Kota Jepara, di masing-masing kecamatan juga ada namanya Dewan Kerja Ranting yang mengelola penegak pandega di lingkup kecamatan masing-masing. Itu Dewan Kerja Ranting atau Kuaran itu tadi ya. Di bawah Kuaran, pembantu Kuaran, Dewan Kehormatan itu. Kak, ini tadi kan saya menanyakan yang suka, yang mencintai pramuka. Kemudian kalau misalnya karena ini pramuka kan ekstrakurikuler wajib ya diikuti di masing-masing sekolah sesuai jenjang itu tadi. Tapi ada yang pembina-pembina gugus depan di sekolah masing-masing yang kesulitan, Kak, karena menyadarkan atau mengajak pelajar untuk ikut ekstrakurikuler wajib pramuka ini mereka enggan gitu. Kesadaran hati nggak ada, males, kemudian mereka lebih memilih ngapain latihan pramuka digembleng kayak gitu. Mending yang lain tidur di rumah, di kamar, spring bed, kasur enak, nyaman, makan enak, ngapain kita kemah gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, menyadarkan ini seperti apa sih, Kak? Apakah memang boleh seperti itu, sedangkan ini ekstrakurikuler wajib gitu loh, Kak. Monggo, Kak. Pramuka itu fashion, pramuka itu panggilan hati dan panggilan itu jiwa. Jadi pramuka itu tidak bisa dipaksa, Kak. Karena tujuan gerakan pramuka adalah membentuk karakter anak bangsa, membentuk karakter gerakan anggota muda, generasi muda Indonesia. Jadi karakter itu nggak bisa dipaksa gitu. Jadi harus ada kesadaran. Bagaimana kita menyadarkan anggota pramuka peserta didik itu menjadi gitu, menarik itu. Nah, kuncinya di satu. Kuncinya di satu. Kak. Pembina. Pembina juga punya peranan penting, Kak. Punya peranan penting bagaimana memberikan gerakan pramuka itu tidak hanya yang dikenal. Mohon maaf saya mengatakan di masyarakat umum mengenal apa pramuka hanya bisa tepuk tangan, di sini senang, di sana senang saja. Tapi bukan itu. Berarti ini pembina yang harus menjadikan pramuka itu semakin disukai ya? Iya. Tugas pembina ya? Pembina juga harus mengupgrade dirinya, Kak. Tidak hanya yang lain, softwarenya para pembina juga harus di-upgrade. Supaya seneng ya? Bagaimana menarik generasi muda untuk tertarik pada gerakan pramuka. Jadi pembina bagaimana? Karena pembina itu harus mampu menjadi apa ya? Apa bahasanya? Ya, trendsetter lah, contoh dan menjadi memposisikan diri saat adik-adik butuh siapa, tempat sandaran lah bahasanya. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi kawan. Itu yang menjadi bisa pembina jadi yang berat. Gitu. Karena pembina tidak hanya perintah, tapi pembina harus mengetahui karakter masing-masing adik. Itu yang berat. Kalau pembina itu nggak upgrade, ya gerakan pemuda Indonesia pramuka tidak akan bekerja dengan baik, tidak akan berkembang dengan baik. Ya kita memang harus mau tidak mau harus kita lakukan. Meskipun menjadi pembina itu ya ada syaratnya, syarat wajibnya SIM lah.
SIM. namanya KMD, KML sebagainya. diikuti ya. Harus diikuti. Oh, Itu punya- syarat. iya. Di syarat itu sudah punya syarat itu, maka untuk bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita, upgrading mekanisme sistem among, sistem pembelajaran yang baik, yang menyenangkan. Iya, Itulah iya. pramuka yang menyenangkan. Tidak usah muluk-muluk. Jadilah seorang pembina yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Karena pramuka harus dilaksanakan dengan kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan. Baik. Orientasi pendidikan, melakukan wawasan kebangsaan, intelektual tinggi, dan berakhlak mulia. Tujuannya pramuka ke sana kan. Baik. Membentuk karakter yang kuat bagi anak Iya, bangsa. iya. Kak, gini loh Kak. Tadi kan sudah Kakak jelaskan tentang gimana sih buat mereka yang suka dan pengen ikut bergabung, kemudian gimana cara mengatasi mereka yang nggak suka. Kami juga tertarik nih dengan atribut-atribut yang Kakak Poten pakai ini. Apakah memang ini didapatkan, diperoleh langsung jebres gitu, bisa dikasih gitu tanpa harus ada orientasinya, gemblengannya, atau tahapan-tahapannya harus seperti apa Kak sehingga bisa punya atribut yang seperti ini? Ini banyak dipingini loh Kak oleh mereka-mereka yang cinta pramuka. Iya, agak malu sebenarnya. Iya, seperti apa itu Kak? Mungkin yang di penonton ini sudah menjadi banyak yang rembel di sini. Saya hanya 3 Kak. Jadi ini namanya Pancawarsa. Kebetulan saya ada 3. Berarti pengabdian saya Itu terhitung bisa lebih banyak lagi ya Kak? bisa lebih banyak. Wah, Sampai dengan 10 Kak. nggak Pancawarsa. muat dong bajunya nanti? Nanti gunakan yang ditempel-tempel tumbuk-tumbuk bisa. Oh gitu, Iya, ada ya. ada yang aturan seperti- tersendiri Oke, pemasangannya. Oke. Jadi di gerakan pramuka itu ada mengenal tanda penghargaan. Baik bagi anggota pramuka muda maupun anggota dewasa. Kalau anggota muda namanya pramuka teladan. Itu langsung dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Kalau anggota dewasa ada 2, namanya Pancawarsa 1 sampai dengan 10. Itu adalah masa pengabdian anggota dewasa yang kelipatan 5 tahun dan kelipatannya. Oh gitu ya. Jadi Pancawarsa 1 berarti dari 5 tahun awal. Nanti 5 tahun kedua di 10 tahun mengajukan Pancawarsa kedua dan seterusnya. Dan itu nggak boleh terputus sih. tidak boleh terputus. Terus mengikuti Ya, tidak gitu boleh ya. terputus sejak menjadi anggota dewasa. Oh gitu. Sejak menjadi anggota dewasa itu ya pembina, sudah menikah Iya. dan sebagainya. Dan nanti diperoleh seperti itu. Ya. Jadi nanti perolehannya Pancawarsa ini. Iya. Jadi ada lagi anggota dewasa itu selain Pancawarsa namanya Dharma Bakti. Dharma Bakti ini diberikan kepada anggota pramuka maupun non anggota pramuka yang memberikan sumbangsih pemikiran, harta benda, pengorbanan lah bahasanya kepada pramuka. Dan tidak harus anggota pramuka. Kalau Pancawarsa harus anggota pramuka. Kalau Dharma Bakti boleh di luar pramuka. Ada lagi namanya karya bakti. Karya bakti itu adalah khusus untuk anggota pramuka yang memberikan bakti kepada negara. Mungkin contohnya saat bencana. Oh. Dalam kurun 1 Relawan-relawan Iya. itu ya. Ya, tapi harus ada SK-nya, harus Iya, ada surat tugasnya iya. dalam kurun waktu 14 hari minimal. 14 Syaratnya hari. seperti itu. Baru bisa mengajukan penghargaan Dharma Bakti pada Kuartir Nasional. Ada lagi melati dan sebagainya. Oke. Itu untuk anggota pramuka dewasa melati. Kalau Dharma Bakti itu 15 tahun, harus setelah 15 tahun atau setelah mendapatkan Pancawarsa ketiga, baru bisa mengajukan Dharma Bakti. Kalau melati itu harus sudah menempuh atau mendapatkan Pancawarsa 4. Jadi 20 tahun. Baik. Minimal bagi melati. Baik Kak. Ini gini, tadi sempat juga Kak Poten memberikan penjelasan bahwa pada upacara HUT, peringatan HUT 14 Agustus tadi pagi ya, Tadi pagi. itu ada kakak-kakak pembina atau kakak-kakak pramuka yang mendapatkan penghargaan. Ada puluhan ya Kak kayaknya ya. Nah, itu penghargaan apa itu Kak? Ya, tadi pagi saat upacara peringatan Hari Pramuka ke-64, Kuartir Cabang Jepara juga memberikan penghargaan pada anggota pramuka dewasa di Jalan Jepara. Iya. Mulai dari kita mendapatkan melati, itu 2 orang, yaitu Kak Haris dan Kak Agus. Kita berikan juga
karena kebetulan penghargaan dari kuarter nasional ya, bukan dari kuarter cabang Jepara, tapi dari kuarter nasional, Dharma Bakti dan Melati. Untuk Pantawarsa ada diwakili beberapa, ada kalau tidak salah totalnya adalah 45-an. 45 orang ya. Orang penerima penghargaan. Syaratnya apa itu Kak bisa mendapatkan penghargaan itu? Ya syaratnya ya mengabdikan diri di Begawan Pramuka tanpa terputus tadi. Tanpa terputus. Ya, tanpa terputus mulai dari. Kalau terputus memang sudah nggak bisa ya. Oh bisa. gitu. Harus terus menerus. Jadi beliau-beliau itu pengabdian bener ya. Iya. Contoh kecil paling mudah kan begini. Kak Dinda lah. Kak Dinda itu mengajar dan membina pramuka di Gugus Depan. Iya. Sejak tahun kapan? Oh. Contohnya tahun 94 sampai hari Sampai ini sekarang. 2025. Berarti kan kakak sudah menjadi pembina pramuka sejak Pengabdian. 21 tahun. Itu layak dapat penghargaan. Layak mendapatkan penghargaan Pancawarsa 4 Oh, namanya. itu misal ya. Misal bisa akan diajukan melalui kuarteran masing-masing. Nah, maka akan diseleksi. Bener enggak? Ada SK-nya enggak? Kita akan verifikasi updatean data itu. Bener enggak? Kalau enggak ya akan kita sisihkan dulu. Oh, layaknya. Jadi pengajuan tidak harus sama, Kak. Iya. Kadang ada yang mengajukan 4, tetapi ketika dokumen syaratnya, administrasinya, kelengkapannya hanya layaknya dapat 2. Ya udah, kita berikan yang 2. Oke. Jadi kita fair saja Fair, kan melakukan iya. itu. Tim verifikasi. Itu ya, berarti yang dapat penghargaan tadi karena Iya, itu ya. Karena itu yang Iya, penghargaan. iya. Termasuk tadi di upacara tadi kita juga memberikan santunan kepada yatim piatu dari teman-teman Pramuka Jepara. Jadi ada beberapa yang memang sudah meninggal dan keluarganya perlu Mendapatkan kita beri tali asih lah Iya, bahasanya, tali asih. untuk menyambungkan apa ya, silaturahmi Pramuka. Iya, bahwa iya. Pramuka itu tadi Kepedulian, ada kepedulian kepedulian. sosial, karena Pramuka itu memang membentuk peduli sosial, membentuk karakter untuk mencintai sesama hidup dan mencintai. Baik Kak Boten, di sini juga kami pengen tahu ya kolaborasi antara Kuarcap dengan pemerintah Kabupaten Jepara seperti apa, karena tidak kita pungkiri Kuarcap ini butuh anggaran, butuh dana untuk segala macam kegiatan yang dilakukan, dan kegiatannya ini enggak sedikit, mengikuti lomba-lomba tingkat Jawa Tengah, tingkat nasional dan lain sebagainya. Kegiatan ini biaya ya enggak sedikit. Seperti apa itu dukungannya? Kalau ngomong dukungan pemerintah daerah pada kuarter cabang, dukungannya luar biasa. Luar biasa ya. Luar Bagus biasa, ya. Kak. Bagus. Selama ini Selama saya menjadi andalan cabang ya, karena kebetulan saya menjadi andalan cabang sejak 2018. Sama ya hari ini bagus, karena memang mau tidak mau kita tidak bisa memungkiri bahwa sumber utama penganggaran dan kegiatan di kuarter cabang bersumber dari APBD. Iya. Dari dana hibah kuarter APBD. Jadi kita memang kolaborasinya cukup luar biasa. Pemerintah memang Mendukung penuh terhadap sekali. gerakan Pramuka Jepara. Contohnya tahun ini kita dibangunkan, direnovasi sanggar Pramuka kita. Wah. Kita di belakang kita bangun. Sudah dibangunkan. bagus sekarang ya? Alhamdulillah sudah ada ruangan pimpinan, sudah ada ruang BUD, sudah ada lantai 2 untuk nanti rencananya meskipun digunakan ya, tapi sudah ada kita siapkan untuk yang akan datang. Iya, Sehingga pemerintah ya terima kasih sih Terima kepada kasih. pemerintah. Iya. Meskipun dalam kegiatan-kegiatan kita ya kadang masih urunan karena wajar. Karena apa? Dana pramuka itu kan didapatkan dari salah satunya adalah iuran pramuka. Contoh kecil hari ini kemarin tanggal 12 kita mengirimkan 1 orang pemenang dari ESA tingkat Jawa Tengah mengikuti tingkat nasional. Nanti tanggal 20-an kita mengirimkan tim ke Semarang juga tingkat Jawa Tengah dari Jepara untuk mengikuti Raimuna tingkat daerah. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah, kita kolaborasi dengan sekolahan Gugus Depan, kita kolaborasi dengan orang tua juga. Iya, prestasi-prestasi yang diraih untuk Jepara ini seperti apa, Kak? Ya, alhamdulillah di tahun 2025 ini kita memperoleh prestasi yang luar biasa. Kemarin kita mendapatkan juara untuk kategori vlog untuk siaga, untuk golongan siaga. Beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan juara 1 untuk kategori penegak di dalam Eagle Scout, ya, Eagle Scout atau ESA ya,
Pramuka Garuda tingkat Jawa Tengah yang kita raih juara 1 untuk putri dan juara 3 untuk putra untuk golongan penegak. Tahun ini. Crown ini ya. Tahun kemarin 2024 lebih membanggakan lagi ya. 2024 itu kita menyabet seluruh kategori untuk iklan layanan masyarakat di lomba Pandu Citra Loka Jateng. Jawa Tengah tingkat kota daerah disapu bersih oleh Jepara. 1 2 3. 1 2 3 disapu bersih. Keren. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Dari adik-adik penegak Pandega Jepara. Pandega Jepara. Wow. Juara 1 2 3. Sabet semuanya, tidak ada yang tersisa. Ini yang membanggakan. Yang membanggakan. Dan pemerintah jadi nggak segan-segan untuk terus membiayai ya. Yang kemarin lagi juara 1 untuk adik-adik Ubaluka tingkat Jawa Tengah. LMU namanya. Jadi lomba untuk anggota Ubaloka Jawa Tengah Jepara menjadi juara 1 dan juara umum. Juara umum. Juara umum. Keren. Itu latihannya dari beberapa macam kabupaten se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah. Itu masuk semua ya? Iya. LMU itu harus bisa berenang, harus bisa bermain tali, harus bisa ascending descending, harus bisa memberikan pertolongan. Semuanya harus tercepat dan baik nilainya. Dan Jepara yang menyapa. Jepara menang. Alhamdulillah. Itu Jepara. Makanya Jepara tahun ini berusaha ke sana. Ini kemarin tadi saya sampaikan menang vlog di Siaga, menang di ESA, dan hari ini kemarin tanggal 12 mengirimkan ke nasional juara ESA-nya, semoga menang. Semoga. Minggu depan kita mengirim peserta Raimuna tingkat Jawa Tengah. Semoga menjadi yang terbaik lagi. Amin. Itulah prestasi yang kita banggakan bagi Jepara. Luar biasa ya Kak Poten, dan semoga itu menjadi kebanggaan buat kita dan menginspirasi para generasi muda penerus bangsa untuk terus gigih dan masuk di pramuka. Baik, terima kasih Kak Poten. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan, harapan-harapan Kak Poten untuk generasi muda ini. Harapannya adalah 1, belajar, dan belajar. Yang kedua, karena di era digital, gunakan alat telekomunikasi dengan bijak. Jadilah agen literasi yang menyebar luaskan kebaikan bagi sesama. Iya. Saya kira itu yang kita tekankan pada adik-adik untuk menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Terima kasih Kak Poten. Sama-sama Kak. Dan semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Kuarcap Jepara sukses selalu. Amin. Kuarcap Jepara semakin maju. Kuarcap Jepara semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.